Saudara kasih Tuhan, Shalom. Mari kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Kita akan bersama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, hari di mana kami kembali bisa datang ke hadapan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Bicara kepada kami sekalian di dalam perjalanan hidup kami yang Tuhan sudah pimpin sampai kepada hari ini. Kami bersyukur oleh karena pertolongan-Mu, berkat-Mu kepada kami selama ini. Kami berdoa biarlah firman Tuhan sungguh akan menguatkan kami, akan menginspirasi kami, akan memimpin kami menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Sehingga Engkau dimuliakan dalam semuanya. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan bersama-sama membaca Alkitab dari Keluaran 14 ayat 1 sampai 18. Keluaran 14 ayat 1 sampai 18, firman Tuhan berkata demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi Hahirot, antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Sefon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pi Hahirot di depan Baal Sefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah mereka tidak ada kuburan di Mesir? Maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarkanlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah kau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan kau angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut ke tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. So kasih Tuhan, setiap hari saya dan saudara mengambil keputusan. Setiap hari kita mengambil keputusan. Ada keputusan yang kecil, ada keputusan yang menengah, ada keputusan yang besar. Tetapi seringkali saya saudara ada dalam satu situasi yang betul-betul sulit. Dan kita merasa kita ada dalam sebuah persimpangan jalan, crossroad. Satu persimpangan jalan yang sangat sulit. Di mana saudara harus mengambil keputusan demi keputusan yang tidak mudah. Untuk keputusan yang mudah, saudara tidak perlu terlalu banyak memikirkan, menggumulinya. Kita bisa mengambil keputusan itu. Tetapi seringkali keputusan yang harus kita ambil itu berhubungan. Bukan cuma dengan fisik kita, tetapi juga dengan pikiran kita, dengan mental, hati kita. Bahkan berhubungan dengan iman rohani kita. Apalagi kalau itu berhubungan dengan bagaimana saudara bisa mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, seringkali kita berada dalam persimpangan, crossroad. Sebuah persimpangan yang tidak mudah. Apa itu crossroad? Persimpangan yang kita maksud adalah beberapa hal. Pertama, persimpangan kita maksud adalah satu intersect.
Satu persimpangan, ada jalan di kiri di kanan kita mungkin. Suatu persimpangan tepat daripada ujung satu jalan, ujung jalan lain bertemu dan di situ kita ada di tengah-tengah. Suatu intersect. Seperti saudara pergi di jalan raya, itu di perempatan, saudara akan bertemu, di situ ada lampu merah dan sebagainya. Dan saudara di tengah-tengah, saudara ambil keputusan. Ke kiri, ke kanan atau bagaimana. Dan kedua, crossroad itu seringkali menjadi masalah oleh karena saya saudara begitu bingungnya untuk mengambil keputusan. Semuanya bergerak, semuanya mau bergerak dan menuntut kita mengambil keputusan. Kita merasa stuck, kita merasa betul-betul terpaku, tidak tahu harus bagaimana. Dan semua menuntut kita bergerak. Seperti saudara ada di persimpangan jalan, kiri kanan mobil semua sudah menunjukkan mereka lampu hijau harus jalan. Dan saudara harus ambil putusan. Mau belok kiri, mau lurus atau mau bagaimana. Dan yang ketiga, di dalam crossroad sebenarnya kita dipaksa juga harus mengambil keputusan ketika keputusan itu sangat berat. Sangat sulit. A tough decision, keputusan yang sangat berat. Dan saudara sekalian ketika saat itu tidak mudah mengambil keputusan. Karena saya sudah mulai merasakan dan membayangkan setiap keputusan yang harus kita ambil. Tidak semuanya itu baik dan kadang-kadang semuanya ada konsekuensi negatif di situ. Ada challenge, ada tantangan. Dan bukan suatu jawaban yang gampang untuk kita menjawabnya. Bukan suatu multiple choice. Di mana dari A, B, C, D. Saudara tahu ada satu jawaban yang paling tepat. Tidak begitu bukan. Seringkali A, B, C, D-nya itu semua mengandung kesulitan yang besar di dalam hidup saudara. Nah hari ini mungkin saudara ada dalam crossroad tadi. Ada di tengah-tengah persimpangan di dalam hidup saudara. Nah mari kita lihat Alkitab. Konteks yang tadi kita baca firman Tuhan itu berbicara mengenai hal yang sama. Suatu crossroad. Suatu persimpangan bagi umat Tuhan yang tadinya dari Mesir. Sekarang mereka mau keluar dari Mesir. Tetapi ketika mereka mau maju terus di situ ada Laut Merah. Laut Tebrau. Dan di belakang mereka, dan mereka tahu sekarang bahwa di belakang mereka ada Firaun dengan tentaranya, dengan kemarahan mereka, dengan ambisi mereka untuk menghancurkan umat Israel. Itu sebabnya kasih Tuhan, umatnya sangat-sangat ketakutan. Itu sebabnya mereka datang kepada Musa sebagai sang pemimpin. Dan di situ kita lihat, mereka menanya kepada Musa, mereka kemudian minta pertanggungjawaban Musa. Situasi seperti ini adalah situasi yang tidak mudah. Saya tidak tahu apakah kita dalam situasi yang sama. Di depan ketika saudara mau maju di situ ada Laut Merah, ada Laut Tebrau. Kita takut untuk maju dan kita tahu di situ bahaya. Tetapi diam di tempat pun bukan berarti beres. Karena di belakang kita ada Firaun yang mengejar kita. Ada masalah-masalah yang mengejar, yang menuntut kita untuk bergerak. Ke kiri ke kanan sama saja. Ada masalah di situ dan kita ada di situ. Crossroad. Persimpangan macam ini selalu terjadi dalam hidup saudara. Itu sebabnya yang pertama kita lihat. Umat Tuhan di mana saja termasuk dalam konteks Israel itu berada di dalam rasa takut yang luar biasa. Karena situasi kehidupan mereka tiba-tiba berubah. Mereka sekarang mengalami apa artinya menjadi begitu sulit. Tidak lagi seperti hari-hari biasa. Dan mereka mengalami di situ kesulitan yang besar. Untuk maju begitu bahaya dan sulit. Dan hampir mustahil bukan? Untuk melewati Laut Merah, Laut Tebrau. Tetapi juga untuk diam itu juga masalah. Untuk mundur juga masalah. Dan situasi seperti ini sungguh-sungguh menyusahkan. So kasih Tuhan, apakah ini sebenarnya masuk akal apa tidak masuk akal? Ketika mereka marah, mereka kecewa, mereka menggerutu. Satu pihak itu memang sebenarnya kita lihat itu masuk akal juga. Oleh karena memang situasinya tidak mudah. Artinya rasionalitas mereka itu juga akan menjelaskan kepada mereka memang situasi tidak gampang. Mereka tidak bisa berpura-pura bahwa situasi itu gampang. Ini situasi yang sulit, masuk akal. Bahwa mereka itu panik, khawatir, cemas, depresi mungkin. Sangat masuk akal. Tetapi di lain pihak juga tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Oleh karena sebenarnya mereka itu sebenarnya dalam sebuah perjalanan menuju sesuatu yang lebih baik. Mereka sudah dibebaskan dari Mesir sebenarnya. Mereka melewati tulah demi tulah, mereka sudah keluar dari satu situasi. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa mereka gagal, enggak. Mereka sudah lewati suatu masa yang berat di mana Firaun
yang ratusan tahun menggenggam bangsa ini, sekarang dengan tangan Tuhan yang kuat harus melepaskan mereka. Dan mereka sekarang di perjalanan ini. Dan mereka sekarang di tengah-tengah perjalanan menuju tanah perjanjian. So, kasih Tuhan, tidak masuk akalnya di sini. Tidak masuk akalnya adalah bahwa mereka kemudian melupakan semua cita-cita itu. Jadi mereka itu berkata begini, sudah lupakan saja tentang tanah perjanjian, lupakan itu. Dan lebih parah lagi adalah godaan untuk kembali. Jadi di sini persoalannya, mereka di tengah jalan. Mereka bukan dari awal, mereka di tengah. Dan mereka itu cenderung dalam kondisi seperti ini, balik saja sudah. Mereka melupakan semua cita-cita. Mereka melupakan semua tujuan, target, harapan, objektif mereka. Dan bukankah itu seringkali terjadi dalam hidup saudara juga? Ketika saudara menjalani sesuatu dan terasa berat, kecenderungan manusiawi kita adalah forget it, lupakan cita-cita terlalu tinggi. Sudah lupakan saja, itu mungkin bukan untuk kita dan seterusnya. Padahal dulu mereka tuh sangat-sangat mau dengar apa yang Tuhan mau kerjakan atas mereka. Lalu mereka melupakan cita-cita ini. Dan lebih parah lagi adalah mereka itu membuang semua yang Tuhan sudah kerjakan atas mereka. Seolah-olah 10 tulah yang sudah Tuhan kerjakan dengan dahsyat, luar biasa dalam hidup mereka itu sudah tidak ada artinya lagi buat mereka. Mereka melupakan karya Tuhan. Di dalam perjalanan mereka sampai di tengah ini. Mereka lupa semua, as if itu tidak ada apa-apanya. As if itu nil, kosong. Saudara kasih Tuhan, bukankah seringkali kita juga begitu? Ketika saudara menghadapi satu kehidupan berat di depan, kita lupa kepada jejak-jejak Tuhan. Cara-cara dan peristiwa di mana Tuhan menolong saudara. Kita lupa kepada anugerahnya, kepada mujizatnya, kepada pertolongan demi pertolongan. Melupakan apa yang Tuhan sudah lakukan atas mereka. Lebih lanjut lagi, mereka ini betul-betul membuang dan tidak menghargai akan pengorbanan Musa. Ketika saya mempelajari akan Musa yang tadinya itu di Mesir, lalu kemudian dia lari, lalu kemudian di padang gurun, dia itu sudah hidup tenang bersama dengan keluarganya, bersama dengan domba-domba peliharaannya. Sampai kemudian tiba-tiba datanglah panggilan Tuhan dari Gunung Sinai supaya dia naik ke sana, dan itu yang terjadi. Saya kasih Tuhan, saya menonton film Moses, film Musa, mungkin ini yang terakhir ya. Dari film yang terakhir. Tapi saya melihat di situ ada satu momen yang sangat mengharukan. Momen di mana Musa itu gelisah. Ketika betul-betul dia tahu sekarang Tuhan menyuruh dia ke Mesir. Setelah argumen begitu lama dia disuruh ke Mesir dan dia tidak mau. Dia tidak mau. Tapi akhirnya dia tunduk. Dan ketika malam, besok pagi dia akan berangkat. Digambarkan betapa gelisah istrinya itu, Sifora. Gelisah sekali, seorang istri yang sangat cantik. Dan anaknya digambarkan di film itu, anaknya laki-laki. Itu kemudian pagi-pagi tidak mau ketemu papanya. Karena dia katakan, papa meninggalkan kami. Dan betapa hancur hati Musa. Itu di filmnya digambarkan begitu. Bagaimana Musa dengan sangat enggan dia pergi ke Mesir. Sebuah hal yang sangat besar, sangat sulit. Tetapi dia pergi dalam ketaatannya. Dan kita tahu ceritanya betapa sulitnya Musa sampai di Mesir dan seterusnya. Saya rasa gambaran film itu mungkin tidak dicatat di Alkitab seperti itu. Tetapi kurang lebih kita bisa mengatakan ya seperti itulah. Seorang yang tadinya gak mau kok memimpin umat ini. Tahu betul-betul gak gampang. Tetapi Tuhan sudah menolong dia. Dan akhirnya dia sampai di puncak kepemimpinannya. Dan kali ini kita lihat sekuensinya adalah umat itu menuduh Musa, engkau yang bikin gara-gara. Artinya mereka sama sekali membuang semua pengorbanan Musa. Tidak ada artinya buat mereka semua yang Musa lakukan selama ini. Dan umat ini kemudian menyalahkan. Kadang-kadang dalam situasi yang tertentu, ketika saudara kepepet, susah, kecenderungan manusiawi yang berdosa ini adalah kita mencari kambing hitam, kita mencari sesuatu atau seseorang untuk kita blame. Kita salahkan. Dan dalam hal ini, mereka mau menyalahkan siapa? Dan yang paling gampang untuk disalahkan adalah Musa. Itu sebabnya mereka menyalahkan Musa. Dan mereka berkata begini, what have you done? Apa yang kamu sudah lakukan terhadap kami?
Engkau yang bikin masalah, engkau yang bikin gara-gara, engkau yang membuat kami keluar dari Mesir. Jadi bukannya mensyukuri mereka keluar dari Mesir, mereka sekarang mencari kambing hitam dan kambing hitamnya, tanda kutip, adalah Musa. Engkau yang bikin perkara ini. Saudara kasih Tuhan, dalam situasi yang sulit, di crossroad, di persimpangan adalah satu kecenderungan. Saudara tidak bertahan tetapi kemudian mencari siapa yang kita bisa salahkan. Saudara kasih Tuhan, dan lebih lagi kemudian mereka itu berkata begini, biarkan kami melayani orang Mesir, biarkan kami menjadi budak orang-orang Egypt. Biarkan kami menjadi budak orang-orang Mesir. Saudara kasih Tuhan, bisa bayangkan tidak? Bukannya merayakan kemenangan, bukan merayakan dengan syukur apa yang sudah dicapai di dalam Tuhan. Malahan mereka sekarang berbalik lagi, melupakan mimpi ke tanah perjanjian. Mereka mau balik ke Mesir dan ingin seperti dulu lagi. Kondisi yang sangat nista, papa menjadi budak orang-orang Mesir. Yang sudah ratusan tahun di situ mereka menderita, mengerang, dan erangannya sampai kepada Tuhan Allah. Dan mereka mau balik. Dan itu yang terjadi, mereka mau menjadi budak lagi dari orang-orang Mesir. Let us serve the Egyptians. Biarkan kami itu melayani orang-orang Mesir saja, jadi budak, ya sudahlah, begini aja sudah. Gak mau lagi, kita tidak mau lagi ke tanah perjanjian. Dan dikatakan, bukankah lebih baik kita seperti itu? It would have been better. Lebih baik kita begitu. Bayangkan sekali, siapa yang menilai lebih baik? Tetapi dalam crossroad persimpangan begini, mereka mengatakan lebih baik seperti itu dibandingkan sekarang seperti ini. Dan mereka mengatakan daripada kami mati di padang gurun ini. Masalahnya adalah sebenarnya mereka sudah mati belum? Belum mati, Yesus sekalian. Jauh dari mati, dan kita tahu kemudian mereka tidak mati kok. Tetapi di tengah-tengah frustasi at the crossroad, di persimpangan ini segala emosi, segala ucapan, segala kata-kata bisa keluar. Dan saya tidak tahu apakah kita seperti itu. Akhirnya kita berpikir begitu sempit di dalam hidup kita. Karena kita merasa terjepit di tengah-tengah persimpangan, crossroad dalam hidup saudara. Dan saudara tidak lagi melihat apa-apa. Yang ada adalah rasa frustasi, tertekan, mental breakdown, dan kita menyalahkan orang. Kita kemudian mencari kambing hitam. Kita itu kemudian menjadi sangat negatif dalam hidup. Mudah-mudahan tidak ada di antara saudara yang dalam kondisi seperti itu hari ini. Ya saudara, kita akan lihat dari hal yang kedua, dari perspektif Tuhan sendiri. Kalau kita lihat di dalam Alkitab di bagian ini, kita lihat sebenarnya siapa sih yang membuat umat Israel itu bisa keluar dari Mesir. Siapa yang membuat itu? Kita lihat bukan Musa pertama-tama, tetapi Tuhan sendiri. Tuhan adalah Tuhan yang punya rencana dari awal, mendengar erangan, teriakan, penderitaan orang-orang Israel, umatnya di Mesir itu yang berteriak, berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan intervensi, Tuhan menjawab. Itu sebabnya dia bikin rencana, itu sebabnya kemudian dia memanggil Musa untuk membawa umatnya keluar dari Mesir. Kasih Tuhan itu adalah Tuhan yang punya rencana, sekali lagi. Bukan Tuhan yang tiba-tiba kaget oleh karena situasi terjadi di luar rencananya. Dia punya rencana, bahkan Alkitab mengatakan apa yang terjadi itu semua sudah di dalam kemungkinan yang Tuhan sudah pikirkan tentu saja. Dan apalagi yang terjadi, misalnya di sini, perubahan di dalam hati Firaun. Apakah Tuhan tahu akan terjadi perubahan di hati Firaun? Ya, ketika tulah diberikan, dalam tulah yang ke-10 dia sudah sangat melunak. Tetapi yang kemudian terjadi, dia kemudian mengeraskan hatinya. Maka Tuhan dalam ayat yang ke-8 berkata, aku tahu aku akan mengeraskan hati daripada Firaun. Apakah berarti bahwa Tuhan bertindak kemudian hati yang lembut dari Firaun dikeraskan? Tidak begitu. Dalam bahasa Ibrani kalau kita mempelajari itu memang adalah hal natural yang terjadi. Menggambarkan sifat dasar dari Firaun sendiri. Yang tegar tengkuk, yang keras hati. Maka Tuhan mengizinkan akan hal itu. So kasih Tuhan, Alkitab berkata Tuhan mengatakan aku akan. Dia selalu adalah Tuhan yang mengintervensi, yang mengambil tindakan untuk melakukan satu perubahan yang dianggapnya penting. Dalam hal ini saya saudara adalah orang-orang yang percaya bahwa kita adalah orang yang terbuka kepada intervensi Tuhan. Di dalam hidup ini tidak banyak hal yang bisa kita kuasai, tidak banyak. Banyak hal di luar kekuasaan kita. Itu sebabnya kita membutuhkan Tuhan
setiap saat untuk intervensi menolong kita dalam kelemahan kita. Di sini kita lihat di dalam crossroad, di tengah-tengah persimpangan. Saudara seringkali melihat ke depan, banyak sekali kesulitan. Kita melihat ada ancaman dari belakang seperti Firaun terhadap orang-orang Israel ini. Kita juga mungkin melihat ke kiri kanan, tidak ada jalan. At the crossroad, di persimpangan itu kita stuck. Kita diam, kita tidak bergerak. Lalu kita kebingungan sendiri. Kita lupa ada satu yang kita harus lihat. Bukan cuma look behind, look forward. Bukan cuma look kepada pinggir kita, side us, kepada pinggir daripada kita. Tetapi lihat juga look up, lihat juga ke atas. Kita suka lupa melihat ke atas. Ada Allah di sana. He is there. Dia ada di sana. Dan Allah yang sama, Tuhan yang sama, yang membebaskan umat Israel dengan tula-tula keluar dari kekuasaan Firaun. Adalah Allah yang sama, Allah yang bertindak, dan Allah yang merencanakan segala-galanya. Dia ada di sana. Dan jangan lupa akan hal ini. Iman kita mesti menjadi iman yang tengadah. Bukan cuma doa kita yang keluar. Tapi iman yang melihat ke atas. Kepada Allah yang sanggup bertindak. Dan apa kata Alkitab? Alkitab mengatakan demikian. Allah memang sudah menyiapkan tiang awan. Dan tiang api untuk umatnya. Tetapi dia juga mengutus malaikatnya di situ. Sebenarnya Tuhan intervensi dan mengadakan penjagaan-penjagaan di tengah-tengah umatnya. Dan umat-umatnya tahu dengan jelas. Allah itu di sana hadir. Dia memang tidak kelihatan. Tetapi ada banyak hal-hal yang dinyatakan, yang kelihatan dan tampak oleh mereka, yang dimana mereka bisa tahu dan bisa merasakan kehadiran dari Tuhan itu sendiri. Itu sebabnya kita mengatakan awan itu bergerak di tengah-tengah mereka. Dan ketika malam dalam kegelapan awan itu ke sebelah di luar orang-orang Israel itu awan menjadi sesuatu yang membuat kegelapan. Tetapi ke sisi yang lain itu awan itu membawa terang juga. Jadi kita melihat sesuatu yang Tuhan kerjakan. Kita mengatakan semalam-malaman bisa lewat. Kenapa? Karena Tuhan bekerja di tengah-tengah situasi ini. So kasih Tuhan, di dalam kegelapan Tuhan bisa bekerja. Menggunakan berbagai macam hal. Dan kita lihat ketika saudara di persimpangan. At the crossroad. Kita seringkali di saat itulah kita betul-betul bisa menantikan akan pertolongan Tuhan. Ketika saudara jaya, ketika kita berhasil, bukankah kita seringkali lupa sama Tuhan. Tetapi Tuhan seringkali izinkan kita ada at the crossroad supaya saudara bisa mengerti dan belajar percaya kepada Dia. Maka kita lihat Alkitab selalu memberikan kita kesaksian bahwa Allah akan bertindak. Dia akan bertindak. Dan di dalam ayat yang berikutnya dia katakan bahwa kenapa dia akan izinkan ini semua terjadi. Bahwa kemudian Firaun akan datang dan kemudian Musa dan Israel akan lewat dan kemudian Firaun akan hancur di tengah-tengah laut yang kemudian akan menggulung mereka. Tuhan berkata, semua peristiwa ini akan membawa kemuliaan bagiku. Supaya mereka bisa kenal siapa aku ini. Jadi kita lihat dalam semua peristiwa di balik itu. Selalu ada tujuan Tuhan yang saudara bisa belajar tentang Dia. Bagaimana Dia itu. Kita juga bisa belajar bahwa semua peristiwa ini pada akhirnya bisa berujung kepada kemuliaan Tuhan. Dan itulah yang Tuhan katakan kepada Musa. At the end, pada akhirnya, eventually, mereka akan ngerti siapakah aku. Mereka akan tahu siapa aku. Dan mereka akan belajar tentang aku. Dan aku akan menyatakan kemuliaanku lewat peristiwa ini. Dan yang ketiga, mari kita lihat apa yang terjadi dengan Musa. Saya kagum dengan Musa. Oleh karena kalau kita menempatkan diri dalam posisi Musa saat itu, saya rasa frustasi, rasa kecewa, rasa desperate itu kita sangat rasakan. Oleh karena dia sudah lelah, tinggalkan keluarganya, dia sudah berjuang di Mesir, dan sekarang apa yang terjadi? Dia disalahkan. Umat itu bukannya berterima kasih kepada dia, tetapi malah menyalahkan dia. Dan Musa sendiri dalam keadaan yang sangat kepepet dan sangat sulit. Tetapi apa yang terjadi dalam bagian ini kita melihat bahwa memang itu atas izin Tuhan. Tuhan bicara lagi kepada Musa. Dalam situasi kita at the crossroad. Betapa pentingnya kita tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Tetap dengar-dengaran apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Syukur Tuhan tidak membiarkan Musa sendiri bukan. Dan seperti janjinya aku akan menyertai engkau. Dan itu yang dilakukan. Di tengah-tengah keadaan yang kepepet dan sangat kesulitan. Tuhan bicara kepada Musa. Tuhan menyatakan kepada Musa rencananya.
Dan di sini kita lihat Musa sebagai seorang pemimpin belajar. Belajar mengenai bagaimana Allah itu panjang sabar. Bagaimana Allah itu murah hati. Kalau mau ngamuk, kalau mau marah, tentu saja seharusnya Tuhan sendiri yang mulai. Tetapi di sini Musa juga belajar. Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi umatnya. Dan dia adalah Tuhan yang konsisten. Memimpin mereka. Dan itu yang terjadi. Musa menjadi Musa yang dikuatkan. Dan syukur saudara Tuhan. Musa tidak ikut apa yang dikatakan oleh umat Tuhan. Umat Tuhan ingin balik ke Mesir jadi budak Mesir. Tetapi Musa lebih dengar Tuhan dibanding dengar umat. Itu sebabnya dia tidak berbalik. Dia tidak bermimpi berbalik dan berkata, oh ya benar juga, mari kita balik. Atau dia berkata begini, ya sudah selesailah, gak usahlah, sudah tinggalkan saja. Tidak begitu. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Musa, Musa mendengar dan Musa melakukannya. Maka ketika Tuhan bicara kepada Musa, Tuhan berkata, ada bagian yang harus kamu kerjakan. Kamu harus berkemah di Pi Hahirot. Dan lokasinya, tempatnya, Tuhan sudah tunjukkan. Tuhan menguasai segala sesuatu, saudara sekalian. Tetapi ada bagian-bagian yang selalu Tuhan inginkan saudara kerjakan. Tidak berarti Tuhan tidak bisa mengerjakan itu. Tetapi Tuhan memberikan ruang, space, untuk saudara juga bisa mengeksersis iman dan tindakan kita di hadapan Tuhan. Maka kita mengatakan bahwa Tuhan itu menolong akan Musa bisa menjadi pemimpin yang baik pada saat itu. Dan kemudian Tuhan berkata kepada Musa, engkau taruh tongkat itu di air dan air itu terbelah. Maka saudara kasih Tuhan, kita belajar hari ini dari Musa. Belajar bagaimana menjadi seorang at the crossroad yang begitu dekat dengan Tuhan. Yang tetap setia berjalan kepada Tuhan. Dan terakhir, bagian yang terakhir adalah, kalau begitu yang keempat, apa yang kita bisa pelajari dari teks firman Tuhan ini untuk hari ini? Karena saudara, hari ini mungkin besok lusa kita mengalami yang namanya crossroad, persimpangan dalam hidup saudara dalam perjalanan hidup. Yang pertama, kita harus menghadapi crossroad kita masing-masing. Hidup kini adalah satu hidup yang penuh dengan lika-liku dinamika. Salah satunya adalah ketika saudara lancar berjalan, seringkali kita menemukan dalam perjalanan hidup kita ada persimpangan-persimpangan, baik yang kecil maupun yang besar. Baik persimpangan-persimpangan yang sangat fundamental, ataupun persimpangan yang betul-betul akan membawa kehidupan saudara berubah setelah itu. Tetapi apapun situasinya, apapun crossroad yang saudara hadapi, kita harus hadapi. Jangan berpikir begini, saya tidak mau menghadapi hidup yang seperti itu. Saya sudah beridealisme bahwa itu tidak akan pernah terjadi. Saya rasa itu tidak idealistis, tidak realistis. Karena faktanya hidup itu seperti itu. Penuh dengan crossroad di dalam perjalanan hidup saudara. Kita pada akhirnya harus menghadapi crossroad kita. Karena apa? Karena ketika saudara menghadapi crossroad perjalanan di persimpangan ini, saudara setia kepada Tuhan. Di situ kita melihat Tuhan membuat perbedaan pada orang-orang yang setia dan pada orang yang tidak setia. Tuhan tahu betul-betul ini adalah menjadi satu ujian untuk saudara. Apakah kita setia mengikut Tuhan ataukah saudara tidak setia? Apakah kita belajar kepada Tuhan ataukah kita tidak belajar daripada Tuhan? Saudara kasih Tuhan, seringkali kita menghindari crossroad ini. Dan kita menjadi diam, kita berpura-pura dan tidak berbuat apa-apa. Itu bukan pendekatan yang benar. Kedua, kita harus selalu percaya Tuhan itu punya rencana dalam segala sesuatu, bukan? Kadang-kadang Tuhan izinkan segala hal untuk menyatakan kemuliaannya, termasuk dalam peristiwa Firaun ini. Kita lihat Tuhan ingin menyatakan kemuliaan. Dan kita seringkali tidak lihat itu. Maka mari kita belajar untuk percaya banyak hal itu pada akhirnya sangat unik dan spesial. Akan membawa saudara untuk memasuki sesuatu yang jauh lebih baik di depan, yaitu rencana Allah sendiri. Ketiga, kita bisa belajar bahwa kita perlu melewati crossroad kita, mengambil keputusan melewatinya dengan iman. Bukan dengan gerutu, dengan marah-marah, omelan, bahkan menuduh orang lain menjadi sumber dari kesulitan kita. So, sekali kasih Tuhan kita percaya bahwa sebenarnya banyak sekali cara di mana Tuhan ingin melatih iman saudara. Dan seringkali crossroad itulah yang melatih iman saudara. Dan yang luar biasa adalah bahwa yang keempat,
Di dalam crossroad itu kita belajar juga mengalami kuasa Tuhan. Di dalam crossroad, di tengah crossroad, saudara akan mengalami kesulitan dan merasa betul-betul realistis dengan kekuatan sendiri yang lemah. Tidak berdaya, banyak hal kita tidak bisa. Tetapi di situ kita belajar sekali untuk mengalami dan berserah kepada kuasa Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kita. Disitulah saudara berhenti untuk mendikte kehidupan kita. Tetapi mulai membuka diri, mengizinkan Tuhan menolong saudara. Di dalam persimpangan jalan itu, ketika saudara diam membuka diri, saudara akan melihat Tuhan akan menyatakan rencananya kepada kita. Dan yang kelima yang kita harus lakukan adalah kalau saudara di tengah-tengah crossroad, banyaklah untuk berdiam, berefleksi, mengakses, menilai akan keadaan kita sendiri. Kadang-kadang Tuhan izinkan saudara mengalami kehidupan di persimpangan begitu supaya saudara betul-betul bisa datang kepada Tuhan dan melihat seluruh hidup kita. Menganalisa segala sesuatu dan belajar untuk percaya. Seperti yang dikatakan oleh Amsal 3 ayat 5 dan 6. Belajar untuk kembali mengizinkan Tuhan redirect. Menata ulang, memberikan kita petunjuk baru untuk kehidupan kita, arah hidup kita. Dan yang keenam, yang luar biasa adalah at the crossroad. Ketika saudara kesulitan sebenarnya Tuhan mempersiapkan kita untuk the next crossroad. Artinya Tuhan mempersiapkan kita untuk tahap berikutnya. Mereka yang sudah belajar dari Tuhan di tengah persimpangan yang banyak. Itu seharusnya akan menjadi orang yang lebih terlatih. Lebih mampu untuk bisa melangkah ke depan. Saya mau ambil contoh singkat. Ketika Musa dipanggil oleh Tuhan di Gunung Sinai, Tuhan berkata lemparkanlah tongkatmu dan tongkat itu jadi ular. Lalu kemudian tongkat itu disuruh ambil lagi dan ular itu dipegang dan menjadi tongkat kembali. Maka sangat terkenal dengan the rod of Moses. The rod of Moses, tongkatnya Musa has become the rod of God. Kenapa become the rod of God? Karena tongkat itu sekarang sudah menjadi tanda dari kehadiran Tuhan. Dan saudara kasih Tuhan ketika menghadapi Laut Merah, Laut Tebrau, maka Tuhan yang sama yang memanggil Musa di Gunung Sinai berkata, tongkatmu itu taruhlah di air. Saudara sekalian, Musa pernah mengalami berbagai macam kuasa Tuhan dinyatakan kehadirannya lewat tongkat ini. Dan dengan tongkat ini dia taruh di air dan air itu terbelah. Luar biasa bukan? Pengalaman saudara dan saya dengan Tuhan at the crossroad akan menjadi satu modal bagus untuk saudara melangkah ke depan, memuliakan Tuhan, menjalani hidup ini. Dan yang terakhir sekali, saya selalu ingat perkataan dari seorang bernama Stephen Covey yang berkata, lihatlah dari akhir. Jangan cuma ada di crossroad, tetapi lihatlah ujungnya. Akhirnya di mana Tuhan bisa memakai saudara. Ujungnya itu pasti lebih baik. Rencana Tuhan itu pasti berujung lebih baik. Mari jangan cuma melihat tunnelnya, tetapi mari kita melihat ujung tunnel itu. Di ujung tunnel itu Tuhan juga ada di sana. Jangan cuma lihat perjalanannya, tetapi lihat juga ujung perjalanannya. Dan ujung perjalanannya adalah mereka melewati Laut Merah itu. Dan mereka sekarang masuk ke daratan untuk menuju next step ke tanah perjanjian. Kiranya Tuhan akan memberkati saudara, melewati hari-hari, pergumulan demi pergumulan dalam kehidupan kita. Persimpangan demi persimpangan. Dan kita akan mencapai titik yang Tuhan inginkan. Dan disiapkan menuju kepada hal yang lebih indah lagi. Kiranya Tuhan berkati hidup pribadi saudara, keluarga saudara. Kesehatan, usaha pekerjaan, pelayanan, misi kita bersama. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Biarlah Tuhan membuat kita berhasil memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan tolonglah setiap kami, berkati kami. Karena mungkin di tengah-tengah hidup kami hari ini, kami ada di persimpangan, kami stuck. Tuhan akan bikin kami unstuck. Tuhan akan membuat kami keluar daripada kondisi terpana, terpuruk. Tetapi Tuhan akan membuat kami bergerak kembali. Ampuni kami karena seringkali kami menjadi keras hati, keras kepala, tegar tengkuk dan begitu sulit Tuhan memimpin kami. Tetapi Tuhan tolonglah kami untuk tidak menjadi seperti umat Israel ini. Yang begitu sulit diatur, yang hanya bisa menyalahkan kiri kanan. Yang hanya meninggalkan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup mereka. Tuhan tolong kami membuat perbedaan hari ini.
Berkati setiap pribadi, setiap kami, supaya kami berjalan di dalam jalan Tuhan. Tuhan tahu segala kesulitan yang sedang kami hadapi hari ini. Kami mengundang Tuhan intervensi dan menolong setiap kami. Berkati Tuhan, dengarkan doa kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.